Jangan kita menawarkan dagangan kita berupa unggas, kita masuknya ke grup janda duda lah, itu ya lah masuk bos. Baru menetas saja sudah diduiti mas ya. Untuk entok jantan ini mas, saya minggu kemarin saya itu mencoba untuk membawa ke pasar hewan tradisional. Nah ngerti rak mas, itu dihargai berapa sama bakul kerombongan? 80.000 mas, 80.000. Ayo asu tenan mas. Hey you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah di video kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, ini soal cara saya pribadi, bagaimana cara memasarkan atau menjual hewan ternak unggas kita bosku ya, tanpa harus pergi ke pasar kalau saya pribadi bos. Nah oke bosku, kalau saya pribadi saya itu menggunakan ya, dari dulu sampai sekarang masih menggunakan jasa medsos bos ya, karena kita itu hidup di era modern yang serba mudah ya, serba online. Nah jadi kalau saya masih menggunakan jasa itu grup Facebook bos, grup Facebook yang khusus untuk jual beli unggas ya bos. Jangan kita menawarkan dagangan kita berupa unggas, kita masuknya ke grup janda duda lah, itu ya lah masuk bos. Nah apakah harganya bagus mas jika kita itu menggelar lapak di medsos ya, di media online? Mana gue tahu itu apakah harganya itu cocok ya, itu tergantung kita tuh bos, tergantung kita menawarkan atau mengasih harga dan kecocokan antara pembeli dan penjual bos ya. Jika dirasa kita sudah mendapatkan hasil atau turahan ya, atau bati sedikit ya wis, itu sak-sakmu mas, meh dicul ke ya monggo, meh ditahan sampai ada pembeli yang berani dengan harga tinggi, itu juga terserah, karena jual beli itu berpatokan kepada si penjual dan pembeli bos. Bener juga ya. Ya kesepakatan antara mereka berdua seperti itu. Dan perlu diingat bos ya, untuk setiap peternak, untuk setiap petani itu pasti harganya berbeda ya mas, tidak bisa sama mas ya. Uang setiap petani aja beda, apalagi setiap daerah itu pasti beda mas ya. Iya. Seperti itu kalau menurut saya pribadi, itu pengalaman saya seperti itu bos. Jadi untuk ngasih rego itu ya tinggal kita kira-kira, yang penting kita dapat sedikit, terus jika mereka itu ingin menjual lagi mereka juga bisa dapat, seperti itu mas. Jadi kita itu di sini bisa saling menguntungkan gitulah ya, bisa maju bareng. Nah ini contohnya, kalau saya ini sudah dipesan bos ini ya, anak-anak entop yang baru menetas ini yang diirami oleh si Berarti itu bos, yang saya bagi dua. Nah itu sudah menetas, ini sudah dipesan bos, ada 13 DOE, ini sudah dipesan semua ya, baru menetas saja sudah diduiti mas ya. Nanti sore tinggal diambil ya, katanya mau nanti sore bos, tapi jika tidak hujan gitu ya. Nah itu kalau pengalaman saya itu menggunakan jasa media sosial, yaitu dengan cara menggelar lapak kita di sebuah grup ternak ya, khusus jual beli ternak, dan bergabungnya itu di daerah kita saja bos, jangan nyasak-nyasak di daerah lain. Nah seperti itu kalau menurut saya ya, karena opo yo, mana gue tahu, kalau kita menyasak di daerah lain itu pasti harganya beda, dan kita jika belum memiliki pengalaman untuk mengirim-ngirim itu pasti akan kangelan mas ya. Nah jadi saran saya itu mending kita kuasai dulu di daerah kita. Nah setelah kita wis mudeng gitu, nah baru kita itu meluncat di daerah lain, seperti itu mas. Jadi kalau di kandang ternak saya itu seperti ini mas ya, sistemnya itu seperti ini. Kalau saya itu menjual DOE nya mas, DOE yang baru menetas itu langsung saya jual. Nah seperti itu. Tidak pernah saya itu kan jarang ya di channel ini yang membahas tentang cara merawat DOE atau deloke lah, memperlihatkan DOE yang sedang saya rawat atau sedang saya besarkan, itu jarang sekali mas. Karena apa? Karena kalau di saya pribadi ya, menurut saya pribadi, saya itu lebih senang dalam menjual DOE nya, karena kalau dalam menjual DOE yang baru menetas itu banter mas ya, harganya itu banter dan yang mencari itu banyak mas. Masa sih? Nah ya kalau di daerah saya seperti itu mas. Nah lalu berapa mas untuk DOE yang baru menetas? Mana gue tahu. Kalau di tempat saya itu rapet duli meh jenis entok Rambon ya, lokal utawa dragon, itu saya ngasih harga itu dari 10.000 sampai 12.000 bos. Udah gila kan?
yang baru menetas itu. Nah dari segitu mas ya, mundaknya cuma 2000. Nggak pernah saya itu posting yang larang-larang mas, yang penting payu, penting lancar, dan yang membeli itu ketika mau dijual lagi itu juga mendapat untung. Jadi podo-podo maju mas. Nah apakah sampean pernah datang atau menjual di pasar hewan tradisional? Mana gue tahu. Pernah mas, saya pernah ya membawa satu entok ya, beberapa entok lah untuk dibawa dan delok rego gitulah di pasar hewan tradisional. Itu harganya kurang ajar ya. Nah ini untuk entok jantan ini mas, saya minggu kemarin saya itu mencoba untuk membawa ke pasar hewan tradisional. Nah ngerti rak mas, itu dihargai berapa sama bakul kerombongan? 80.000 mas, 80.000. Padahal dulu belinya yang masih kecil ya, saat masih jejaka itu 150 ya. Ketika sudah besar, sudah berajak, sudah berani kawin dan berat juga ya, beratnya ada 3 kilo lebih, itu dihargai 80.000. Ayo asu tenan mas. Nah ini juga saya bawa mas. Nah ini dihargai berapa mas kalau kalian tahu? Mana gue tahu. Padahal kalau di postingan itu rata-rata ya para peternak itu ngasih harga 100 sampai 120 untuk jejaka seperti ini. Saya bawa di pasar hewan, harganya dihargai berapa mas kalau kalian tahu? 40.000. Dan cuk, loh kenapa mas kok harganya sangat murah sekali untuk anakan entok yang baru menetas, entah itu entok dragon, rambon ataupun lokal. Nah kalau saya pribadi prinsipnya seperti ini mas, hewan yang ada di kandang saya itu ya, yang sudah layak untuk dikonsumsi itu masuk piringan mas, nggak peduli jenisnya apa yang saya pelihara ya, pokoknya untuk disantap oleh kita manusia gitu bos. Jadi tidak untuk untuk dipelihara yang lebih lanjut, kalau saya pribadi tidak. Tapi itu juga tergantung oleh si pembeli mas. Kalau si pembelinya ingin membesarkan dan untuk dibuat ternak, ya itu terserah mereka mas. Kalau saya itu intinya gini ya mas, ternak itu untuk dipangan wes semua lah ya. Loh kalau harganya murah ya saya mau pesen mas. Daerah saya ada di katakanlah di daerah Jawa Barat. Mohon maaf mas, saya belum pernah ngirim hewan ternak unggas, karena di Magelang itu wangel, kurang ngerti ekspedisinya itu apa, yang khusus untuk menjual untuk mengirim jasa hewan unggas seperti ini mas. Karena rel kereta api nggak ada, laut nggak ada, terus bandara nggak ada, wes serba angel pokoknya di sini. Jadi saya memutuskan untuk menjual mereka ya, menggelar lapak unggas saya itu di media online ya, karena itu mas. Lah kenapa mas kok tidak mencoba untuk menawarkan di rumah makan atau restoran yang ada di daerah jenengan? Nah kalau saya itu ngaca dulu mas, kemampuan ternak saya, kemampuan kandang saya dalam menstok di rumah makan itu mampu urung gitu mas. Bener juga ya. Jadi kalau setiap bulan saya itu merasa belum mampu untuk mencetok, jadi saya itu nggak berani menawarkan mas. Karena setahu saya untuk rumah makan itu ketika kita berani menawarkan ya, kita harus harus rutin untuk menyetor hasil ternak kita mas ya. Misalkan kita menjual belikan anakan ayam, nah jadi jika panennya itu nggak bisa setiap bulan ya, mending kita nggak usah nyetok dulu mas, karena nanti akan diputus kontrak. Saya pernah dulu mas menawarkan di salah satu restoran itu, mantan ketika saya bekerja di situ juga ya. Nah waktu itu saya itu lancar mas dalam 2 bulan untuk menyetor ya anakan ayam ya. Waktu dulu anakan ayam sekitar umur 2 bulanan. Nah itu lancar, tapi tiba-tiba ada wabah dan penyakit yang menyerang kandang saya, mengakibatkan induk-indukannya itu pada modar ya. Nah jadi saya dalam kondisi itu terpuruk banget mas ya. Untuk DOC nggak dapat, indukan mati. Jadi saya macet untuk menyetor ya, menyetok di restoran itu karena itu mas ya. Jadi untuk pengalaman saya pribadi, ketika saya itu merasa saya belum bisa untuk ajak ya atau rutin dalam menyetorkan atau menawarkan dagangan kita di restoran itu, mending kalau saya mending jangan dulu mas. Karena saya pernah mengalami pengalaman pahit itu. Saya dunek-unek karo Cino ireng ya, gancuk tenan.
wani nawak kerene kok ora iso rutin. Nah seperti itu mas, kurang ajar itu ya salah aku ya waktu dulu itu juga salah penyakit ya, ngerti ada jurus binjai rantem itu nano virusnya ya. Nah dari pengalaman itu jadi saya untuk saat ini lebih menikmati untuk menjual hasil ternak saya itu di media online bos, di daerah saya ya. Jadi ketika ada ya DOE atau anakan entok yang ingin saya jual atau anakan ayam yang ingin saya jual, saya langsung posting saja bos. Nah oke bosku, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang masih bingung dalam memasarkan itu. Untuk saat ini juga tergantung kalian sendiri, kalian mampu untuk menyetor di rumah makan ya monggo silahkan. Kalian merasa harganya itu lebih jauh lebih lebih untung di bakul kerombongan itu juga monggo silahkan. Jika kalian merasa untuk media online seperti apa yang saya lakukan ini lebih enak dan lebih untung, itu juga monggo silahkan, itu terserah jenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak.